Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumiddin, amma ba'd. Hadirin mukarramin, para alim, para ulama, para jemaah tunanetra mengaji dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali di channel YouTube Tio Aditya Official serta Suara Difabel, ya, channel YouTube yang dikelola oleh Mas Jalal Adilukito. Pada hari ini kita akan membahas tentang hukum lomba. Lomba adalah tradisi yang biasa dilakukan, terutama maksud saya ya tradisi waktu ini 17 Agustus. Nah itu kalau sekarang kan ada lomba kan gitu. Di mana-mana itu ada. Yang saya tahu itu ada di mana-mana itu. Atau di waktu-waktu tertentu lomba diadakan untuk hiburan. Misalnya ada lomba layang-layang, lomba nyanyi, lomba apapun itu. Nah, di dalam lomba ini sebenarnya tidak dilarang. Tidak ada larangan di dalam Islam kita mengikuti lomba. Nah, kenapa saya bahas? Di dalam lomba ini sebenarnya memang tidak dilarang. Tapi ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Biar nanti kita itu tidak sampai terjerumus ke dalam keharaman. Ya. Lomba yang haram itu sebenarnya bukan dari lombanya, tapi dari caranya. Apa yang membuat lomba itu haram? Sebentar, tadi saya jeda. Sampai mana tadi ya? Ya, lomba itu ada rambu-rambunya. Kadang kita menyadari, kadangnya tidak. Kita itu pernah mungkin ya. Atau mungkin ya kita nggak pernah, tapi teman-teman kita atau orang-orang lah ya. Bahkan saya pernah bertemu teman saya itu bertemu teman saya ya, kalau malam itu kadang saya keluar kemana gitu. Nah itu dia cerita pernah ikut lomba ini. Nah terus dia cerita konsepnya begini. Nah di situ ternyata ada unsur sesuatu yang mengharamkan dan dia tidak tahu itu. Nah mari kita pelajari bersama-sama, kita perhatikan bagaimana rambu-rambunya biar nanti kita tidak terjerumus kepada keharaman. Jadi tergantung caranya. 1. Tidak boleh di dalam lomba itu ada unsur kemaksiatan. Contoh, maaf, saya pernah mendengar, ini entah lomba yang bagaimana. Di dalam lomba itu laki-laki dan perempuan itu saling bersentuhan. Saling bersentuhan entah apa gitu, terong gimana gitu. Intinya pokoknya saling bersentuhan dan itu bukan muhrimnya. Bukan muhrimnya. Jadi ada kemaksiatan. Nah ini yang sebenarnya bermasalah. Yang kedua, lomba apapun itu tidak boleh ada unsur perjudian. Nah, unsur perjudian itu yang bagaimana? Nah, begini. Hasil uang maksud saya hasil hadiah yang akan didapatkan itu, maksud saya hadiah yang apa ya? Oh ya, hadiah yang sesuatu yang dibuat hadiah itu, nah gitu. Sesuatu yang dibuat hadiah itu misalnya kulkas, televisi, motor, dan lain-lain itu hasil dari uang peserta. Jadi peserta itu disuruh membayar. Ada lomba apa gitu ya. Nah,
Terus pesertanya misalnya 10. Semua membayar 20, 20, 20, 20, 20 sampai 10 berjumlah berapa? 20 dikali 25 kali berarti 100 ya. Kalau 10 kali 200. Nah, itu dibelikan apa itu? Nah, atau lebih dari itu. Pokoknya dirupakan hadiah. Jadi hasil uang dari peserta itu dibuat beli hadiahnya. Nah, terus nanti yang dapat misalnya cuma 3 orang. Pesertanya 30 orang misalnya. Nah, pasti ada untung rugi kan di dalamnya. Pasti banyak yang rugi. Gitu. Sudah bayar 20.000 misalnya. Tapi kok nggak dapat apa-apa. Nah, judi loh. Nah, ini. Jadi, kalau ada unsur perjudian, itulah lomba yang dilarang. Dan ada unsur kemaksiatan tertentu. Yang memang itu sebenarnya dilarang di dalam agama. Jadi, lombanya tidak masalah. Tergantung saja. Tergantung. Nah, kalau uangnya dari panitia, bagaimana Mas Tio? Nah, misalnya. Nah, kalau uangnya dari panitia, misalnya nanti 17 Agustus ini ada lomba apa gitu ya, di balai desa atau di mana. Nah, itu uangnya itu dari panitia atau memang tarikan kayak ke warga, tapi bukan dari orang yang ikut main lomba itu. Yang lomba nggak kena tarikan. Yang lomba itu nggak membayar sepeser pun. Nah, itu tidak masalah. Ya. Tidak masalah, tidak ada unsur perjudian di dalamnya. Tapi kalau yang lomba itu membayar sekian, terus dia main, nah itu ada unsur perjudian. Ya kalau menang untung, tapi yang kalah pasti rugi. Nah, jadi kesimpulannya kita boleh ikut lomba apapun, yang penting rambu-rambunya yang saya terangkan tadi kita perhatikan. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Semoga bisa difahami. Jika ada yang benar yang saya sampaikan ini itu dari Allah. Jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan ini, maka itu letak kesalahan saya pribadi. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.